Untuk memenangkan pertarungan politik, biasanya para politisi itu melakukan manuver agar dia bisa memenangkan pertarungan politik. Begitu juga di medan peperangan. Para pasukan biasanya bermanuver untuk bisa memenangkan pertarungan. Nah, kali ini kita akan membahas sosok sahabat Rasulullah SAW yang bermanuver pada saat perang Khandaq sehingga kaum muslim berhasil memenangkan pertarungan. Siapakah dia? Dialah Nu'aim bin Mas'ud. Perang Khandaq terjadi tahun 5 Hijriah. Peperangan yang luar biasa yang terjadi pada musim dingin dan sangat lama, bahkan lebih daripada 1 bulan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pasukan musuh, kaum kafir Quraisy bersama orang-orang dari Bani Ghatafan itu beraliansi sekitar 10.000 orang datang ke kota Madinah untuk mengepung kota Madinah. Namun, Rasulullah SAW telah menyiapkan kedatangan mereka dengan menggali parit yang sangat panjang sekali, sehingga itulah yang menjadi pembatas antara mereka dengan kota Madinah. Peperangan yang sangat lama, dan itu hanya lewat jauh karena hanya dengan anak panah, karena mereka tidak bisa melewati parit itu. Paritnya sangat luas dan juga dalam, maka cukup lama pertarungan itu. Pengepungannya sangat lama sekali. Bahkan orang-orang kafir Quraisy dalam rangka untuk bisa memenangkan pertarungan, mereka beraliansi dengan orang Yahudi yang ada di kota Madinah, yaitu Bani Quraizoh. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kesepakatan itu telah bulat, orang-orang kafir Quraisy menyerang kaum muslimin dari depan. Sementara dari belakang kaum muslimin, orang-orang Yahudi Bani Quraizoh udah mulai menampakkan melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW. Pada waktu itu kondisi kaum muslimin terjepit. Di depan mereka ada serangan, di belakang mereka ada serangan, dan itu tentu sangat mengkhawatirkan. Dari kondisi yang terjepit itu, datanglah seorang sahabat yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Dia adalah pasukan orang dari Bani Ghatafan, yang artinya dia ini termasuk pasukan musuh. Tapi pada saat itu dia datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, katanya, aku ini sebenarnya beriman kepada engkau. Aku ini telah menjadi orang muslimin. Hanya saja tidak ada satupun yang mengetahui aku ini seorang muslimin dan aku berada di pasukan musuh. Masya Allah, kata Rasulullah. Maka Nu'aim bin Mas'ud pada waktu itu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang saya bisa lakukan untuk bisa memenangkan Islam ini? Rasulullah mengatakan, wahai Nu'aim, engkau datang dengan sendirian. Memang bisa engkau pecah belah mereka. Kalau bisa, lakukanlah, karena perang adalah tipu daya. Nu'aim bin Mas'ud langsung menangkap pesan itu dan dia mengatakan, siap ya Rasulullah. Nu'aim bin Mas'ud langsung pergi dan bertemu dengan orang-orang Yahudi Bani Quraizoh yang menyerang dari belakang kaum muslimin. Dia punya hubungan dekat dengan Bani Quraizoh. Lalu dia bertemu dengan tokoh pimpinannya dan dia mengatakan, wahai orang-orang Bani Quraizoh, kalian tentu mengenal siapa saya. Begitu setianya saya kepada kalian. Oh iya, tentu selama ini engkau seringkali berkomunikasi dengan kami dengan baik. Ya, nah ini saya akan memberikan pesan yang sangat penting sekali. Ingat, antara kalian dengan orang-orang Quraisy itu berbeda. Ketika orang Quraisy perang bersama Muhammad, ketika mereka kalah, maka mereka akan meninggalkan kalian. Tapi beda dengan kalian. Ketika Muhammad menang melawan orang Quraisy di luar sana dan kalian kalah nantinya, maka Muhammad akan begitu mudahnya untuk menyerang kalian. Jadi, apa yang saya bisa sarankan pada kalian? Jangan kalian memerangi Muhammad dari belakang. Karena apa? Karena bisa jadi kalian totalitas sementara yang di luar nggak totalitas. Kecuali kalau kalian meminta orang-orang tokoh-tokoh penting dari kafir Quraisy di luar sana itu tinggal di tempat kalian sebagai jaminan agar mereka tidak kabur pada saat peperangan. Kalau mereka kabur, maka tinggal kalian sendirian yang akan dihabisi oleh Muhammad. Mikir orang Yahudi Bani Quraizoh ini, wah iya juga ya. Nah itu saran saya. Kalau kalian ingin totalitas dalam memerangi Muhammad, maka mintalah tokoh Quraisy itu tinggal di tempat kalian. Setelah itu, si Nu'aim bin Mas'ud berangkat ke orang-orang Quraisy lagi. Dia bertemu dengan tokoh pimpinannya yaitu Abu Sufyan. Dia mengatakan kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, aku kan bersama kalian selama ini. Kita telah perang sudah lama, tapi belum ada juga pencerahan. Dan nampaknya orang-orang Yahudi Bani Quraizoh juga belum melakukan penyerangan. Mengapa seperti ini? Dan saya mendapatkan kabar bahwasanya
orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ini mereka menyesal telah menyerang kaum muslimin karena mereka ada terikat dengan perjanjian, ya tentunya Piagam Madinah ya. Maka mereka menyesal menyerang Muhammad sehingga mereka tidak mau menyerang, dan mereka telah membuat perjanjian kepada Muhammad dalam rangka untuk menebus kesalahan mereka karena telah menyerang muslimin. Maka mereka berjanji akan menyerahkan tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy ini kepada Muhammad sebagai jaminan keselamatan mereka. Maka saran saya, jika orang Yahudi Bani Quraisyah meminta tokoh-tokoh orang kafir Quraisy, jangan serahkan. Ini harga diri kita. Maka Abu Sufyan pada waktu itu mengatakan, apakah benar seperti itu wahai Nu'aim bin Mas'ud? Kita lihat saja nanti. Dan dia pun bertemu dengan tokoh Bani Ghatafan dan dia menyampaikan apa yang disampaikannya kepada orang-orang Quraisy. Singkat cerita, Ikrimah bin Abi Jahal diutus oleh Abu Sufyan untuk pergi ke perkampungan Yahudi Bani Quraisyah. Pada waktu itu malam Sabtu, dia mengatakan kepada orang Yahudi, wahai orang Bani Quraisyah, besok pagi kita akan menyerang Muhammad secara totalitas. Maka persiapkanlah diri kalian. Maka orang-orang Bani Quraisyah setelah dihasut oleh Nu'aim bin Mas'ud tadi mengatakan, mohon maaf, hari Sabtu adalah hari suci bagi kami. Kami tidak boleh melakukan peperangan. Maka besok kami tidak akan melakukan peperangan. Dan juga kami tidak akan mau berperang kecuali kalian menyerahkan tokoh-tokoh penting kalian untuk tinggal di tempat kami sebagai jaminan kalau kalian itu tidak akan lari pada saat peperangan yang terjadi. Ikrimah bin Abi Jahal langsung berpikir, wah betul nih kata Nu'aim bin Mas'ud nih, mereka akan menyerahkan tokoh-tokoh Quraisy ini kepada Muhammad. Maka akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal kembali ke pasukannya. Dia menceritakan pengalamannya di perkampungan Yahudi Bani Quraisyah. Maka dia mengatakan, wahai Abu Sufyan, mereka tidak mau berperang. Mereka meminta tokoh kita tinggal di sana. Wah betul nih kata Nu'aim bin Mas'ud. Kemudian lamat, jadi tidak juga peperangan terjadi. Sehingga orang-orang Yahudi Bani Quraisyah datang juga ke tempatnya orang-orang Quraisy. Dia mengatakan, serahkan tokoh-tokoh kalian kepada kami. Kami tidak akan berperang kecuali kalian menyerahkan tokoh-tokoh kalian untuk tinggal di tempat kami. Maka Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, kami tidak akan menyerahkan tokoh-tokoh kami kepada kalian. Maka orang Yahudi Bani Quraisyah mengatakan, nah betul nih kata Nu'aim bin Mas'ud. Ternyata mereka ini mau pergi meninggalkan kita. Maka pergilah mereka. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi Bani Quraisyah nggak jadi perang, nggak jadi memerangi kaum muslimin. Orang-orang kafir pun juga nggak jadi memerang. Karena apa? Orang Yahudi Bani Quraisyah nggak nyerang. Akhirnya udah diam-diam semuanya. Dan itulah nanti ditimpa pasukan kafir Quraisy ini dengan angin yang sangat dahsyat, yang sangat dingin sekali, membuat tenda-tenda mereka porak-poranda, dan mereka pun nanti kedinginan dan kelaparan. Siapakah tokoh yang membuat musuh menjadi porak-poranda ini? Dialah Nu'aim bin Mas'ud. Maka teman-teman semua, begitulah dunia politik penuh dengan siasat dan tipu daya. Memang politik itu kejam, tapi begitulah dalam rangka untuk memenangkan pertarungan. Ada yang namanya manuver-manuver politik. Maka kaum muslimin jangan hanya pintar dalam sisi akademik saja, tidak hanya pintar cerdas dalam hal akhlak saja, tapi juga harus bisa bersiasat, karena Islam membutuhkan orang-orang yang juga pintar dalam bersiasat untuk bisa memenangkan Islam di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.